Setelah melihat para pahlawan, Ren menyuruh Kanade dan Tanya segera pergi dari sana. Tapi Aryos sedang ingin berbicara dengan Ren. Para pahlawan yang masih memiliki egois tinggi ini ingin Ren masuk ke dalam party lagi. Mereka sudah menyesal karena telah membuang Ren waktu itu. Ren menolak tawaran Aryos. Tanya dan Kanade juga kesal karena para pahlawan tidak memiliki rasa bersalah ketika bertemu dengan Ren sekarang. Tanya dan Kanade berhak berbicara seperti ini kepada para pahlawan karena Ren sudah menjalin kontrak dengan mereka. Lalu para pahlawan terkejut karena melihat ras terkuat ada di pihak Ren. Mereka tidak percaya bahwa seorang Beastamer terlemah bisa mengendalikan ras terkuat. Ketika Ren, Tanya, dan Kanade ingin pergi dari sana, Mina mengatakan bahwa para pahlawan membutuhkan bantuan dari Ren. Para pahlawan harus mengambil relik yang ada di hutan The Lost Wood bernama The Shield of the Truth atau perisai kebenaran. Item ini akan digunakan para pahlawan untuk membunuh Raja Iblis. Tapi jika mereka tidak memakai item tersebut, Raja Iblis akan mensummon para monster dan disebarkan ke seluruh dunia. Hal ini bisa mengakibatkan kekacauan dan nyawa para warga menjadi terancam. Para pahlawan sudah mencoba masuk ke The Lost Wood, tapi mereka tidak menemukan relik itu karena The Lost Wood memiliki sihir yang seperti labirin tak terbatas. Awalnya Ren tetap menolak ajakan mereka, tapi karena dia tidak ingin kejadian di masa lalunya terulang kembali, Ren terpaksa menerima ajakan para pahlawan. Aryos mengatakan bahwa dari awal ya seharusnya Ren setuju aja gitu kan seperti ini agar tidak membuang-buang waktu para pahlawan. Lagi pula jika Ren berpetualang bersama para pahlawan sudah pasti dia akan terkenal di kalangan warga. Lin juga mengatakan bahwa Ren seharusnya berterima kasih kepada mereka karena seorang Beastamer sampah bisa beruntung masuk ke party mereka dan petualangannya diberkahi oleh dewa. Ren ini benar-benar diremehkan ya, dan dia masih bisa menahan amarahnya, tapi tidak dengan Kanade dan Tanya. Mereka yang dari awal mendengarkan percakapan ini tuh sudah muak dengan para pahlawan. Jika para pahlawan membutuhkan bantuan Ren, mereka harus meminta maaf terlebih dahulu kepadanya. Para pahlawan tidak sudi bersujud untuk meminta maaf kepada seorang Beastamer sampah yang tidak bisa bertarung. Aryos juga menyalahkan Ren karena Kanade dan Tanya pasti diajarkan hal-hal yang buruk oleh Ren. Aryos juga menganggap bahwa Ren hanya memanfaatkan ras terkuat dan menjadikan mereka sebagai peliharaannya. Para pahlawan akhirnya mengetahui kebusukan Ren. Dia sengaja mengendalikan ras terkuat untuk memuaskan hasrat nafsunya, karena dia tidak akan bisa mendapatkan teman lagi ketika sudah tidak bersama party pahlawan. 侮辱するやつは絶対許さない。何度でも殴ってやるよ。Kanade dan Tanyaは大切な仲間だ。 Amarah Ren sudah tidak bisa dia tahan lagi. Para pahlawan sering menghina, meremehkan, bahkan menyebut Kanade dan Tanya sebagai peliharaan. Ren akan memukul Aryos berkali-kali jika Aryos masih sombong dan berbicara dengan kalimat sampah yang menghina Kanade dan Tanya. Aryos tidak terima dengan perilaku Ren kepada pahlawan yang sangat dihormati di dunia. Jadi Aryos menantang Ren dan partinya untuk bertarung melawan para pahlawan. Aryos ingin tahu siapa yang lebih kuat. Ren segera menerima tantangan dari Aryos dan mulai membagi lawan masing-masing. Ren akan bertarung dengan Aryos, Tanya melawan Mina dan Lin. Terakhir Kanade versus Agat. Agat tidak mengerti kenapa ras terkuat bisa dikendalikan oleh seorang Beastamer sampah. Agat juga masih meremehkan kemampuan Ren di depan Kanade. Tapi Kanade ini menanggapinya dengan rileks ya, karena dia yakin pasti akan membuat Agat menyesal dengan perkataannya sendiri. Lagi pula Kanade akan melawan Agat dengan memakai kekuatan yang biasa-biasa saja.
Sekarang giliran Tanya yang melawan Mina dan Lin. Tanya awalnya ingin melawan Arios, tapi ya dia tidak melakukannya karena Ren yang akan mengatasi Arios sendiri. Tanya juga mengatakan bahwa para pahlawan itu terlalu lemah. Bahkan sekarang Tanya bisa melawan 2 orang lemah sekaligus dengan mudah. Setelah mendengar hal itu, Mina dan Lin benar-benar ingin membuat Tanya menyesal karena telah meremehkan para pahlawan. Mina memiliki kekuatan dewa, sedangkan Lin memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Dengan serangan kombinasi ini sudah pasti Tanya akan kalah. Lalu Tanya bersedia untuk bersenang-senang melayani mereka selama pertarungan berlangsung. 私たちの魔法が消された。魔法構造を解析してつけることで相殺する。ドラグーンハウリング、ホワイトアウト。何度やってもね。ゲイルストーム、ウィンドカッター、イグニットゴブリン、アイスクルランス。あらあら、ついに戦意喪失しちゃった。Tanya tertawa melihat para pahlawan yang lemah ini tidak bisa menyerangnya. Tanya meremehkan kemampuan mereka karena mereka menyebut nama dewa dan mengakui bahwa para pahlawan memiliki kekuatan yang luar biasa. Malah ini dewa pasti kecewa ya dengan para pahlawan karena manusia terpilih seperti ini tidak akan mampu mengalahkan Raja Iblis. Kemudian Tanya akan menunjukkan kekuatan luar biasa yang dimaksud oleh para pahlawan. Dan mereka tidak akan bisa menghindari serangan ini. Tanya marah karena Ren diremehkan selama berbulan-bulan saat bersama para pahlawan. Terakhir, pertarungan Ren melawan Arios. Arios mengatakan bahwa Ren tuh sangat bodoh karena melawan Arios sendirian. Kemampuan Beast Tamer tidak akan bisa mengalahkan kekuatan luar biasa dari pendekar pedang. Ren tidak ingin membuang-buang waktunya hanya untuk mendengar perkataan sampah Arios. Jadi lebih baik Arios segera melawan Ren sekarang juga. Ketika Arios mengayunkan pedang kepada Ren, Ren bisa menghindarinya dan dia berpikiran bahwa kemampuan teknik berpedang Arios sangat baik untuk pertarungan. Tapi Ren merasa bahwa Arios tidak memberikan ancaman atau tekanan pertarungan yang intens seperti Tanya waktu itu. Setelah memikirkan hal ini, Ren mulai meremehkan kekuatan Arios karena kekuatan para pahlawan ternyata selemah ini. Arios masih belum mempercayai kekuatan Beast Tamer yang Ren miliki, dan dia juga bisa menghindari tiap serangan yang Arios berikan. Lalu Ren menjelaskan bahwa Arios hanya menilai kelas Beast Tamer dari luarnya saja. Kekuatan Ren yang sekarang Arios lihat adalah hasil dari penggabungan kekuatan Kanade dan Tanya. Ren juga bisa menghindari serangan lawan karena dia sudah berlatih seni bela diri bertahun-tahun dan memprediksi gerakan target tentunya. Saat ini Arios tidak akan bisa menang melawan Ren karena semua aspek serangan Arios sudah bisa Ren atasi. Beast Tamer ごときが出せる力。君が使えるのはファイヤーボールとヒールだけだったね。本当に愚かだな。初級魔法でどれだけ防ぐことができるかな。どの力で何が。これで終わりか。なんだこれは。Ternyata Ren sudah mempersiapkan tawon racun pelumpuh ini ya sejak pertarungan mereka dimulai. Ini adalah cara Ren untuk bertarung dan Arios tidak akan bisa menghina kelas Beast Tamer lagi. Ren juga akan membalaskan dendamnya karena sudah diusir dari party dan juga karena Arios menghina Kanade dan Tanya sebelumnya. 悪いが俺はまだお前が奏とタニアを侮辱したこと、お前の負けだよアリオス。さて終わりだ。
本気で当てたら殺しちゃうからな。 Tanya dan Kanade lega karena akhirnya bisa melawan para pahlawan sampah ini ya. Meski cara ini terlihat agak kasar, ya setidaknya kekesalan mereka sudah terbalaskan. Ren juga memiliki perasaan yang sama dengan Kanade dan Tanya. Balas dendam adalah tindakan yang tidak baik bagi Ren, tapi ketika dia melakukan itu, ternyata dia bisa merasakan kepuasan yang luar biasa. Kemudian Tanya dan Kanade menghampiri Ren karena balas dendam terhadap para pahlawan sudah berakhir. これくらいにしておくか。しないわね。単なるこけ脅しにそこまでビビるなんて。バカにしたこと、私本気で怒ってるんだから。レイお